Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Kaisar Febrianti. Dan saya Diandra Nida Putra Rita. Dan kami dari kelas 10-1. Hari ini kami akan membahas tentang biografi dan kontroversi dari Ardhito Pramono. Ardhito Pramono memiliki nama panjang Ardhito Rifki Pramono. Ia merupakan seorang penulis dan penyanyi lagu, pemakan, dan juga penyair radio. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei tahun 1995. Ardhito Pramono adalah anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai tentara dan juga terlibat dalam bisnis pemeliharaan mesin pesawat, dan ibunya bekerja sebagai terapis dan memiliki tempat praktik di Jakarta. Ardhito Pramono memiliki darah seni yang mengalir dalam dirinya yang berasal dari neneknya, yakni Sarwi Mumpuni, yang merupakan penyanyi jazz. Ardhito Pramono menempuh pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di SMP Negeri 115 Jakarta. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 59 Jakarta. Namun karena ketidakcocokan, ia keluar dari sana dan dikirim ke Sydney, Australia untuk belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan masuk ke sekolah SMA Global Prestasi School. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di GMC Academic dalam jurusan perfilman. Sebelum menjadi terkenal, Ardhito Pramono sudah sangat menyukai bermain musik. Ia juga pernah bermain band bersama teman-teman musisi dari SMA 3 Teladan Jakarta. Dirinya mulai dikenal publik sesudah ia mendaur ulang atau menaransemen sejumlah lagu di akun YouTube pribadinya pada tahun 2013. Ia juga mulai menciptakan beberapa lagu di tahun itu ketika ia masih berkuliah di GMC Academic. Setelah itu, ia juga sempat membantu sang ayah untuk bekerja di perusahaan miliknya. Pada tahun 2016, Ardhito Pramono merilis single perdananya yang diberi judul The Sun. Lagu tersebut dimuat dalam album mini pertamanya, yakni Ardhito Pramono pada tahun 2017. Pada awal tahun 2018, Ardhito bergabung dengan label rekaman besar Sony Music Indonesia. Ardhito Pramono baru-baru ini memulai debutnya di dunia seni peran dengan memerankan tokoh yang bernama Kale dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini pada tahun 2020. Pada tanggal 7 Juli 2022, Ardhito merilis single utamanya dari album studio pertamanya, yaitu Wijaya Kusuma, dan diikuti oleh perilisan album pada tanggal 13 Juli 2022. Pada tahun 2024, Ardhito resmi mendirikan grup musik baru yang diberi nama Wijaya 80, sebuah grup musik yang karya-karyanya terinspirasi oleh nuansa musik pada tahun 1980-an, sesuai dengan nama grupnya. Personil dari grup musik Wijaya 80 terdiri dari Ardhito dan 2 rekannya, yaitu Erikson Jayanto dan Hesky Joy. Grup musik Wijaya 80 telah menggarap 3 single, yaitu Pemain Lama, Seharusnya Aku, dan Terakhir Kali. Pada bulan Februari 2025, grup musik Wijaya 80 juga merilis album EP yang berisikan 6 buah lagu, termasuk lagu-lagu yang telah mereka rilis sebelumnya. Walau dikenal lewat lagu-lagunya yang enak didengar, Ardhito Pramono ternyata terlibat dalam sejumlah kontroversi. Pada 21 Januari 2022, Ardhito Pramono diamankan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa ganja dan pil alprazolam. Adapun rincian dari barang bukti tersebut adalah 2 paket ganja dengan berat 4,80 gram, 1 bungkus kertas papir, dan 21 pil alprazolam dengan resep dokter. 5 hari setelah penangkapan, Ardhito mengajukan permohonan rehabilitasi. Permohonan tersebut pun dikabulkan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional atau BNN DKI Jakarta. Kala itu, Ardhito harus menjalani
rehabilitasinya selama 6 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang terletak di Cibubur. Beralih dari kasus narkotikanya tersebut, belum lama ini Ardhito Pramono secara terbuka membagikan kisah masa lalunya ketika menjadi tamu di podcast PWK pada channel YouTube HAS Kreatif yang dipandu oleh Gofar Hilman. Dirinya sempat menjalani hubungan asmara dengan wanita lain saat masih berstatus sebagai suami dari Janeta Sanfadelia. Bahkan ia disebut-sebut seolah lebih memprioritaskan perempuan tersebut dibandingkan istrinya. Pada wawancara tersebut, Ardhito mengakui bahwa dia mensacrifice atau mengorbankan pernikahannya untuk orang itu. Pada wawancara itu disebutkan bahwa Ardhito tidak tahu bahwa selingkuhannya itu sebenarnya di satu kota. Dia sedang berkuliah, namun di kota itu dia memiliki banyak pacar lainnya, sehingga di situ dimaksudkan bahwa Ardhito juga diselingkuhi oleh selingkuhannya itu. Ardhito mengaku sempat tidak percaya saat mengetahui kenyataan tersebut, dan dia juga mengaku sempat berada di fase denial. Namun, alih-alih bercerita dengan lebih lengkap, justru pernyataan tersebut langsung menyita perhatian publik dan memicu reaksi di media sosial. Tak menunggu lama, nama Jubilee Marisa, mantan Biowan itu kemudian tersorot dan dikaitkan sebagai wanita yang dimaksud oleh Ardhito dalam pengakuannya. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Sejumlah netizen menemukan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa kedua musisi ini pernah menjalin hubungan terlarang di tengah pernikahan Ardhito dengan Janeta Sanfadelia. Berikut adalah berbagai bukti yang diduga ungkap perselingkuhan Ardhito Pramono dengan Jubilee Marisa. Yang pertama, panggilan mesra lewat Instagram. Ardhito membagikan instastory lagu Power Flower dengan teks Hai Bu Moon. Kemudian, Jubilee membalas dengan story berisi lagu Man in the Moon bertuliskan Hai Pamun. Keduanya menggunakan julukan mirip yang saling melengkapi. Yang kedua, yaitu tato kembar bulan sabit. Ardhito dan Jubilee disebut memiliki tato bulan sabit yang sama. Ardhito memiliki tato bulan sabit tersebut di telapak tangan, sedangkan Jubilee memiliki tato tersebut yang berada di area dada. Tato Ardhito kini sudah dihapus, tetapi foto-fotonya masih tersebar. Yang ketiga, ada hadiah fans yang salah alamat. Seorang fans menyumbang gantungan kunci custom untuk Ardhito, namun gantungan tersebut justru muncul di unggahan Jubilee, menimbulkan spekulasi bahwa hadiah itu diberikan padanya. Yang keempat, ada inisial J dalam lirik lagu Ardhito. Netizen menduga bahwa inisial J yang muncul di lagu Ardhito seperti dalam lagunya yang berjudul I Can't Stop Loving You dan Waking Up Together merujuk pada nama Jubilee. Selain itu, Jubilee sempat menulis postingan berkaitan dengan lagu Waking Up Together. Yang kelima yaitu kemunculan sosok dalam video klip Good Guys. Video klip milik Jubilee yang berjudul Good Guys disebut menampilkan siluet pria yang menyerupai Ardhito, lengkap dengan detail seperti lengan baju yang dilipat. Yang terakhir yaitu yang keenam, dugaan sudah mulai sejak 2021. Dugaan hubungan ini semakin diperkuat karena pada pertengahan 2021, ketika istri Ardhito, Janeta, sedang hamil anak mereka, Jubilee mengunggah playlist bertajuk Song About You. Warga melihat ini sebagai sinyal permulaan hubungan gelap pada 2021. Ardhito pernah buka-bukaan dalam podcast PWK dengan Gofar Hilman bahwa dirinya pernah mengorbankan pernikahannya demi perempuan lain. Karena bukti tersebut terutama berasal dari pengamatan netizen di media sosial, penyelarasan dalam postingan, dan simbol-simbol seperti tato, inisial, siluet, serta konteks waktu yang bersamaan. Baik Ardhito maupun Jubilee belum memberikan tanggapan resmi mengenai hubungan mereka. Sekian dari penjelasan kami mengenai biografi Dan kontroversi dari dari Ardhito Pramono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.